Daki dan Gyutaro adalah antagonis utama di Kimetsu no Yaiba Arc Distrik Hiburan. Mereka berdua adalah anggota dari 12 Kizuki dan mendapat peringkat ke-6 Iblis Bulan Atas. Lebih dari seabad yang lalu, mereka berdua adalah seorang anak manusia yang mana Daki dulunya bernama Ume dan Gyutaro tetap memakai nama aslinya yaitu Gyutaro. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada penampilannya, Daki adalah seorang wanita tinggi yang seksi berkulit pucat dengan retakan hitam di beberapa bagian tubuhnya termasuk wajahnya, serta memiliki tubuh yang ramping. Dia juga memiliki mata berwarna hijau limau dan bulu mata panjang yang memiliki make up warna merah pada sisi matanya. Dia juga memiliki dua tato bunga berwarna pink di wajahnya. Rambutnya berwarna putih dengan gradasi hijau limau di ujungnya. Pada matanya juga terukir kanji dengan mata kiri bertuliskan peringkat atas dan mata kanan bertuliskan kanji angka 6. Selain itu, Daki juga mengenakan kain obinya yang mengikat pada perut bagian atasnya yang juga digunakan sebagai senjatanya, yang dapat mengeluarkan kain obi lagi pada bagian belakang untuk senjatanya. Dan ketika kakak laki-lakinya Gyutaro terbangun, dia memunculkan mata kirinya ke dahi Daki secara horizontal dan menciptakan tanda seperti awan tinta hitam mirip dengan tanda yang menutupi tubuh Gyutaro di sekitar matanya. Dan saat menjadi Oiran, dia mengenakan pakaian kimono Oiran khas Jepang dengan rambut berwarna hitam dan mata berwarna kuning. Selain itu, pada penampilan kakaknya Gyutaro adalah pria tinggi dengan tubuh yang kurus dan cukup berotot dengan kulit abu-abu pucat dan memiliki bercak-bercak hitam di tubuh dan wajahnya. Anatomi tubuhnya juga cukup aneh karena tubuh bagian atas, lengan, dan kakinya sangat berotot, sedangkan pinggangnya sangat kurus tidak wajar. Dia memiliki mata kecil berwarna hijau dan merah dan memiliki kanji yang sama seperti Daki, dan pada mata bagian luarnya berwarna oranye pucat. Dia juga memiliki penampilan mata yang terlihat lesu. Dia memiliki rambut agak bergelombang dan acak-acakan tidak beraturan. Tubuh dan wajahnya juga memiliki tanda seperti tinta berupa bintik-bintik hitam dengan pola seperti air mengalir, serta Gyutaro juga digambarkan terlihat sangat jelek sedari kecilnya. Pada pakaiannya, Gyutaro tidak mengenakan baju apapun. Dia hanya mengenakan sepasang celana biru longgar dan 7 potong kain merah bermotif untuk menghiasi tubuhnya, yaitu 1 yang besar di lehernya dan 3 yang lebih kecil di setiap lengannya. Dan pada kepribadiannya yang dimiliki Daki adalah orang yang pemarah, sangat sombong, suka meremehkan dan sadis. Dia juga menikmati bermain-main dengan korbannya sebelum membunuh. Selain itu, karena dia adalah orang yang temperamen, Daki pun pernah marah ketika Tanjiro Kamado berbicara dengannya, mungkin karena dia memandang rendah dirinya. Meskipun berusia ratusan tahun, dia juga masih mempunyai sifat nakal dan kekanak-kanakan, seperti membuat ulah, menangis histeris ketika dia gagal dalam tujuannya dan terpenggal oleh Tengen, dan menyerang siapapun untuk melampiaskan rasa frustasinya. Daki juga memiliki sifat yang kasar baik secara verbal maupun fisik terhadap siapapun yang membuatnya tidak senang dalam bentuk apapun. Dan pada kepribadian yang dimiliki Gyutaro adalah orang yang kejam, picik, dan iri pada siapapun yang diberkati dengan kehidupan yang lebih baik daripada dirinya. Dia juga mempunyai kebiasaan memuji sifat baik seseorang secara sarkastik dan kemudian mencoba membunuhnya, seperti yang dilakukan dirinya kepada Tanjiro. Gyutaro juga memiliki kebiasaan untuk melukai dirinya sendiri ketika dia marah, frustasi, atau iri, seperti yang terlihat ketika dia menggaruk mukanya sendiri cukup keras sehingga merobek kulitnya ketika dia iri pada Tengen. Gyutaro juga mempunyai sifat sombong dan angkuh dalam pertempuran. Dia mempunyai kebiasaan meremehkan lawan-lawannya dan memandang rendah mereka sebagai yang di bawahnya. Selain itu, dia juga mempunyai sisi yang sangat sadis. Dia selalu menikmati kekalahan para pemburu iblis dengan melukai mereka secara mengerikan, termasuk menyiksa Tanjiro yang tak berdaya untuk kesenangannya sendiri. Terlepas dari sifat negatifnya, Gyutaro memang memiliki cinta yang tulus dan kuat untuk adik perempuannya, Daki. Sebelum mereka menjadi iblis, Daki dan Gyutaro merupakan seorang manusia biasa. Gyutaro terlahir dengan tubuh yang kekurangan nutrisi di sebuah distrik di lokasi kumuh. Dan pada saat beranjak tumbuh dewasa, dirinya terlihat kurus kering dan memiliki muka yang sangat jelek serta suara yang jelek.
Selain itu, dirinya juga berasal dari kasta keluarga yang paling rendah di sana. Karena kelahiran Gyutaro membuat keluarganya memiliki beban lebih besar. Untuk makan dan bertahan hidup di sana saja sudah sulit. Beberapa kali ibunya mencoba untuk bunuh diri, bahkan ketika Gyutaro belum terlahir ke dunia sekalipun. Di sini, Gyutaro ataupun Daki tidak memiliki ayah, dan ada kemungkinan ayah mereka adalah salah satu pelanggan dari ibunya. Bahkan setelah Gyutaro terlahir, ternyata ibunya kembali mencoba membunuhnya berkali-kali meskipun tubuhnya sangat lemah. Akan tetapi, Gyutaro akhirnya bisa bertahan hidup dengan siksaannya setiap hari. Tidak hanya itu saja, dalam lingkungannya, dirinya sering ditertawakan dan dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu, dirinya terbiasa dihina, dipanggil dengan panggilan kotor, bahkan lebih parahnya lagi dilempari batu hingga wajahnya berdarah. Dan ketika dirinya lapar, Gyutaro pun terpaksa memakan tikus dan ular hingga serangga untuk bertahan hidup. Dan kehidupannya pada akhirnya berubah setelah Ume terlahir. Ume adalah Daki yang saat ini bersama Gyutaro. Mereka berdua adalah manusia pada awalnya. Bagi Gyutaro, Ume adalah kebanggaan dan kebahagiaannya. Sementara itu, Gyutaro hebat dalam hal bertarung dan dirinya pun mulai bekerja sebagai penagih hutang. Semua orang takut pada dirinya. Gyutaro merasa hebat. Bahkan kejelekan yang sering dihinakan padanya berubah menjadi kebanggaannya. Gyutaro pun mencatat bahkan sebagai seorang anak kecil, Ume memiliki wajah yang sangat cantik yang bahkan pria dan wanita dewasa pun akan goyah untuk melihatnya. Hal ini memberinya harapan bahwa dia bisa direkrut oleh rumah bordil bergengsi dan memberi mereka kesempatan untuk bangkit dari kemiskinan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun semua ini berakhir ketika Ume menikah mata pelanggan samurai miliknya ketika dia menghina kakaknya. Dan sebagai pembalasan, dia dihukum dan diikat serta dibakar hidup-hidup hingga sekarat. Gyutaro yang mengetahui hal tersebut pun marah besar dan mengutuk semua orang. Bahkan tiba-tiba dari arah belakang seorang samurai menebasnya. Ternyata samurai tersebut adalah orang yang ditikam oleh Ume. Dan samurai tersebut disuruh oleh wanita pemimpin rumah bordil untuk membunuh Gyutaro karena telah mengganggu orang yang berhutang. Mengetahui hal tersebut, Gyutaro yang terluka parah pun langsung menyerang pemilik rumah bordil di tempat lokasi tersebut. Tidak ragu, dirinya langsung membunuh wanita tersebut dan juga samurai yang membakar hidup-hidup adiknya. Gyutaro yang tahu adiknya saat ini sedang sekarat meminta pertolongan, namun tidak ada satupun yang mau menolongnya. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Doma, yang mana pada saat itu masih menjadi iblis bulan atas ranking 6. Dan juga Doma pada saat itu sedang berjalan sambil memakan wanita. Doma yang melihat mereka berdua sedang kesusahan menawari keduanya untuk berubah menjadi iblis dengan mengonsumsi darah miliknya. Dan kemudian mereka berdua pun menjadi iblis. Yang mana kemudian Daki melanjutkan dirinya untuk bekerja di distrik hiburan sehingga dirinya menjadi oiran dengan Gyutaro yang masuk ke dalam dirinya untuk bersembunyi sekaligus melindungi adiknya jika sesuatu yang mengancam terjadi. Dan karena prestasinya menjadi iblis, diangkatlah mereka untuk menjadi iblis bulan atas ke-6 hingga pada akhirnya mereka bertarung dengan Tengen, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang menyebabkan mereka berdua terpenggal dan mati. Dan hingga akhir hidupnya, Gyutaro tidak memiliki penyesalan sama sekali karena telah memilih menjadi iblis, serta karena kebencian begitu kuat yang telah membuat hidupnya benar-benar menderita, terutama ketika adiknya dibakar hidup-hidup. Di akhir hayatnya, sang kakak pun mengusir agar adiknya tidak ikut tersiksa bersamanya, namun Daki pun menolak karena dia ingin selalu ada di sisinya. Dan pada akhirnya, Gyutaro pun mau menerimanya dan bersama adiknya kembali di alam lain. Nah, pada kekuatan yang dimiliki Daki dan Gyutaro, pada intinya mereka mempunyai tingkat kekuatan pada rata-rata iblis bulan atas. Pada kekuatan spesial yang dimiliki Daki, dia memiliki kemampuan khusus, yaitu Daki memiliki kemampuan memanipulasi rambutnya sendiri. Dia dapat mengubah rambutnya menjadi senjata saat dia mencoba menyerang Inosuke dengan rambutnya. Selain itu, Daki dapat menunjukkan kemampuan untuk melayang di udara meskipun tidak diketahui cara apa yang dia gunakan. Walaupun ikat pinggangnya memiliki peran saat Daki terbang. Gyutaro dan Daki memiliki sifat yang agak abnormal yang mungkin tidak terlihat pada kebanyakan iblis lainnya. Keduanya pada dasarnya bisa memiliki satu tubuh. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana Gyutaro bisa tetap bersembunyi di dalam Daki tanpa mengubah massa fisiknya sedikit pun. Meskipun Gyutaro tidak aktif untuk sebagian besar waktu, dia masih lebih kuat daripada saudara perempuannya. Ini menyiratkan bahwa manusia yang dikonsumsi oleh Daki juga berfungsi sebagai nutrisi bagi Gyutaro, yang memungkinkan keduanya tumbuh lebih kuat pada saat yang bersamaan.
Gyutaro juga memiliki kendali atas saudara perempuannya. Dia mampu menyambungkan kembali kepala Daki yang sudah terpenggal oleh Tengen. Daki memiliki kekebalan unik terhadap pemenggalan oleh pedang Nichirin berkat hubungannya dengan Gyutaro saat Gyutaro masih berada dalam dirinya. Karena itu, sebagai pemburu iblis, mereka pun dengan cepat menyadari satu-satunya cara untuk melewati kekebalan ini adalah jika Gyutaro dan Daki dipenggal secara bersamaan. Dan pada kekuatan Gyutaro, dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya melepaskan inti dari tubuhnya sendiri. Dengan itu, tampaknya mengambil bentuk mata kanan yang kemudian ditanamkan ke dahi adiknya Daki, yang kemudian meningkatkan dan memperkuat semua kemampuan adiknya. Melalui ini, Gyutaro kemudian mengembangkan hubungan psikis dengan Daki yang memungkinkan Gyutaro untuk melihat, mendengar, dan merasakan semua yang Daki lakukan, dan bahkan memiliki dan mengendalikan tubuhnya untuk mengordinasikan serangan mereka dengan lebih baik. Seperti semua iblis, Gyutaro memiliki kemampuan untuk memanipulasi dagingnya sendiri sampai batas tertentu. Dia terutama menggunakan kemampuan ini untuk membentuk dagingnya menjadi kama yang sangat tajam, yang dapat dia kendalikan secara telekinetik. Gyutaro memiliki kemampuan untuk menghasilkan racun yang sangat mematikan yang ia gunakan untuk melapisi sabit darahnya. Racunnya cukup kuat sehingga hampir seketika membunuh seseorang yang terkena racun. Bahkan Tengen yang telah mengembangkan toleransi yang tinggi terhadap racun dari pelatihan shinobinya sangat dilemahkan oleh racun Gyutaro sampai-sampai dia harus menghentikan jantungnya secara paksa untuk mencegahnya menyebar lebih jauh. Dan pada teknik darah iblisnya, di sini kita dapat mengetahui teknik darah iblis yang dipunyai Daki dan Gyutaro pada saat arc distrik hiburan. Daki mempunyai teknik darah iblis untuk membuat ikat pinggang obi bermotif bunga dari darahnya yang berada di pinggangnya, serta dengan bebas memanipulasi sesuka hati untuk menyerang maupun bertahan, dan bahkan ia dapat membuat kain obinya menjadi hidup dengan memberikan sebagian besar kekuatannya ke dalam kain tersebut. Selain itu, ikat pinggang Daki sangat sulit untuk dipotong karena sifatnya yang lembut dan lentur sehingga bisa mengurangi keefektifan dari tebasan dengan menekuknya. Ikat pinggangnya juga memiliki sifat yang unik yang memungkinkan menyimpan benda apapun termasuk makhluk hidup dengan menjadikan objek dua dimensi. Selain itu, Daki juga dapat mengubah lehernya sendiri menjadi kain obi untuk mencegah dirinya dipenggal. Dan untuk Gyutaro, dia mempunyai teknik darah iblis yang memanipulasi darah. Teknik darah iblis Gyutaro memungkinkan dia untuk memanipulasi darah tubuhnya sendiri untuk menyerang musuhnya ataupun untuk bertahan dengan berbagai cara. Walaupun begitu, dia tidak akan kehabisan darah karena kemampuan regenerasinya yang cepat. Dalam pertempurannya, ia biasanya menciptakan rentetan darah berbentuk sabit yang dipadatkan setajam pedang yang dapat bergerak dengan kecepatan sangat cepat untuk menyerang lawan-lawannya. Nah, berikut adalah kisah Gyutaro dan Daki, iblis dengan masa lalu yang begitu kelam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.